Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah amma ba'du. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, warga Wisma Tajur, pada para pengurus, terutama pengurus RT alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang kita cita-citakan, yaitu bangunan yang sangat sederhana yang insya Allah menjadi amal jariah kita semuanya. Bangunan ini nanti akan digunakan untuk hal-hal baik seperti kajian, latihan rebana, sekretariat RT. Pokoknya hal-hal baik insya Allah bisa dilakukan di sini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita ya semuanya, menjadi amal jariah kita yang insya Allah pahalanya terus mengalir selama bangunan ini ada. Jadi mudah-mudahan tidak ada suatu hal yang bisa menghancurkan bangunan ini. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita tetap istiqomah menjadi umat beliau, dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu umat beliau yang nanti akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah kita di hari yang berbahagia ini, namun juga hari yang penuh dengan kesedihan karena berbarengan dengan acara syukuran ini harusnya meriah, namun saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai tetangga, sebagai saudara kita harus ikut berduka cita, ikut berempati, mengingat saudara kita yang kehilangan, bahkan yang menyedihkan adalah kehilangan anak yang tinggal satu-satunya. Makanya di kita itu kalau anak kehilangan orang tua ada sebutannya yatim. Istri kehilangan suami janda. Suami kehilangan istrinya juga. Tapi kalau orang tua kehilangan anaknya itu nggak ada sebutannya. Karena tidak ada yang bisa melukiskan bagaimana kesedihan seorang orang tua, seorang ayah, seorang ibu yang kehilangan anaknya. Nah, kita bersyukur, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita tetap bisa bersama dengan keluarga kita, dengan keluarga besar RT 01 juga khususnya. Aula ini sekalian ini aja ya, sekalian mukadimah yang rada panjang, nanti tinggal doa aja. Aula ini cita-citanya yang saya dengar sejak zaman Pak Haji Sugandi. Artinya beberapa periode, gitu ya, beberapa periode cita-cita ingin mempunyai tempat untuk bisa berkumpul, untuk bisa berdiskusi, berurun rembuk, bermusyawarah, untuk ngaji dan sebagainya. Namun qadarullah, mungkin ada satu dan lain hal, akhirnya kita yang diberikan keluasaan tenaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ruangan ini, gedung ini, aula ini bisa terjadi. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa kepengurusan RT saat ini, tahun ini, artinya kepengurusan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang amanah yang bisa disebut sebagai luar biasa juga, karena ya tingkatan yang paling rendah, yang paling bawah di pemerintahan kan tingkat RT, dan ini yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Presiden mungkin keren, tapi nggak berhadapan langsung dengan masyarakat. Nggak ada tuh presiden diaduin, Pak anak saya pacaran sampai malam, nggak ada. Tapi kalau RT, RW itu kan suka diaduin kayak gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi latihan kita juga. Siapa tahu nextnya kita kan nggak pernah tahu, mungkin kalau nggak kita, anak kita yang nanti akan meneruskan kepemimpinan baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, syukur-syukur bisa secara nasional. Nah, ini di sini cikal bakalnya. Karena pemimpin-pemimpin bangsa ini juga lahir dari surau sebetulnya. Lahir dari surau. Kalau di Sumatera ya Pak ya, dari surau kayak Muhammad Hatta, Nasir dan sebagainya itu lahir dari surau. Bahkan Aidit yang PKI itu juga lahir dari surau-surau gitu. Nah, sama tempat ini juga insya Allah untuk kebaikan, untuk diskusi, untuk urun rembuk, untuk musyawarah yang manfaatnya
mudah-mudahan bisa kita rasakan terus menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan sangat terima kasih kepada semua warga Blok A, bahkan di luar Blok A, yang telah bahu membahu membangun ruang aula serbaguna ini. Baik, saya yakin sekali semuanya kepengen berpartisipasi. Namun barangkali ada satu dan lain hal yang ada kendala yang tidak memungkinkan sehingga belum punya kesempatan. Tapi insya Allah kesempatan akan terus terbuka. Karena namanya berpartisipasi itu bukan hanya secara fisik, iuran dalam arti wujud duit atau barang, atau memberikan semen, beras dan sebagainya. Tapi doa-doa terbaik juga insya Allah itu menjadi bagian dari amal soleh kita semua. Ya, jadi jangan ada lagi di kita punya pemikiran, nah ini karena tercatat memang. Tapi itu sebetulnya catatan-catatan itu bukan bermaksud riya atau bagaimana, hanya sekedar supaya menginspirasi, karena ini kan hal-hal baik ya. Jadi hal-hal baik itu memang perlu disiarkan. Karena di Al-Quran kan juga disampaikan begitu, menyampaikan hal-hal baik, misalnya sedekah itu boleh dengan terang-terangan, boleh juga dengan sembunyi-sembunyi. Semuanya baik, semuanya punya manfaat. Yang tidak baik dan yang manfaat yang artinya penuh dengan kebencian itu baru apa? Dan itu nggak ada di Blok A, semuanya warga Blok A itu semuanya orang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya titip mudah-mudahan bangunan ini walaupun sederhana, kira-kira ya 90% lah. Insya Allah kita nyicil, dicat, kemudian mungkin ada kekurangan apa, kipas angin, nanti juga kita bisa berikan wifi, siapa tahu pada mau koneksi internet bagi yang sekolah gitu ya. Nanti ada lah, Pak Giano udah merancang itu semua karena beliau Pipro. Nanti ini juga akan pakai, kalau keramik mah receh ya Pak ya, marmer, lalu aja kepleset. Nah, Ada pesan gypsum. gipsum itu nanti kita ini pondasinya disiapkan untuk 4 lantai Pak. Jadi insya Allah tinggal nanti bisa kalau ada rezeki kita naikin lagi kita. Udah ada kamar mandinya. Nantinya Ada kolam beta. Nanti shower. Kalau ada apa-apa Ya. mau buang air. Ya. Butuh. tinggal diri di kali doang. Nanti puasa Agustusan yang paling dekat ya. Agustusan bisa, kemudian mungkin nanti pemilu kada kalau memang di sini jadi tempat pemungutan suara juga bisa dilakukan. Ramadan juga bisa untuk buka puasa bersama di sini. Untuk anak-anak kita bisa juga mau latihan belajar di sini, latihan drama, latihan apa macam-macam silakan. Yang penting tujuannya untuk hal baik dan tidak mengganggu tetangga sekitarnya. Jadi kalaupun misalnya latihan drama yang suka tidak-tidak itu ya kalau jam 10 udah stop. Mau latihan badminton mungkin atau tenis meja atau apapun nanti ada waktunya. Dan mau latihan nyanyi juga. Pokoknya hal-hal baik insya Allah. Jadi saya selaku ketua RT betul-betul mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya terutama kepada tim yang luar biasa, Pak Giatno sebagai PIC atau Pimpro, ada juga Pak Evin, ada Mas Mung, ada juga Mas Faiz, Pak Jamal yang tidak henti-hentinya menggunakan tenaganya demi terselesainya bangunan ini, dan tentunya dengan gotong royong semua warga yang ada di kota ini. Terima kasih juga kepada para donatur, baik besar kecil itu relatif ya, yang jelas ikhlasnya syukur-syukur besar dan ikhlas gitu kan. Kami tidak bisa membalas, tapi insya Allah Allah yang akan membalas dengan berlipat kali. Ya, mudah-mudahan kebaikan terus mengalir kepada kita semua. Yang tadinya belum naik pangkat bisa naik pangkatnya, yang belum jadi karyawan tetap jadi karyawan tetap, yang belum dapat kerjaan bisa dapat kerjaan, yang belum punya anak bisa segera punya anak, yang anaknya baru 1 ya bisa ditambah lagi kan sama istri. Oke.
Itu saja dari saya, dan kita buka atau kita resmikan Aula Serbaguna dan gedung Sekretariat RT 01 RW 07 ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan seterusnya ini menjadi keberkahan buat kita. Karena hari ini yang wala kulli nabiyyin sholih ila hadratin Nabi Al-Fatihah.